Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gio Satriani dalam seri video pembelajaran bahasa Inggris online. Pada video kali ini kita akan kembali belajar tentang basic speaking. Apa yang akan kita pelajari? Nah, sebelum kita masuk pada materi, saya selalu ingatkan ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan pula tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update dari saya tentang materi video-video bahasa Inggris yang lain yang tentunya akan sangat berguna untuk teman-teman semuanya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang telling the time atau bagaimana cara kita menceritakan jam ya. Oke, ini hal yang sangat mendasar, tapi masih banyak teman-teman yang suka kebolak-balik ya atau tidak tepat ketika menceritakan jam dalam bahasa Inggris. Menceritakan jam ini sangat penting untuk ketika kita bercerita aktivitas sehari-hari ya. Bahkan dalam percakapan sehari-hari kita seringkali terlibat dengan obrolan yang menyinggung masalah jam. Oke, langsung saja. Nah, yang pertama bagaimana cara kita menanyakan jam ya. Seperti apa kalimatnya atau common expression-nya ketika kita ingin menanyakan jam pada orang. Nah, yang paling umum adalah what time is it? Oke, what time is it? Ini ujaran yang paling umum ya. Ketika kita mau bertanya jam berapa ini. Nah, jam berapa ini ya? What time is it? Jam berapa ini? Ada juga have you got the time? Ya, have you got the time? Ini juga artinya sama ya, jam berapa ini? Hanya saja dia terkesan more polite atau lebih sopan. Lebih sopan artinya digunakan pada momen tertentu ya biasanya ya. Jadi kalau what time is it? Nah, ini hal yang sangat umum ya dalam percakapan sehari-hari dengan teman orang yang sudah kita kenal misalnya ya. Tapi kalau have you got the time ini dia cenderung digunakan pada orang yang kita belum kenal. Jadi kan masih ada perasaan sungkan gitu ya. Nah, dalam bahasa Indonesia pun dengan orang asing atau orang yang belum kita kenal, kita biasanya bertutur kata dengan lebih sopan ya, dengan bahasa-bahasa yang tidak sembarangan. Nah, begitu pula dalam bahasa Inggris ini. Ketika kita mau bertanya jam ya pada orang yang belum kita kenal atau orang-orang tertentu yang kita ingin bahasanya itu lebih santun, lebih sopan, maka kita bisa menggunakan ujaran ini ya, have you got the time? Artinya sama dengan what time is it, yaitu jam berapa ini. Ada lagi yaitu do you have the time? Have you got itu sebetulnya artinya sama ya dengan do you have. Hanya saja lebih populer kalau di area British sana ya, British itu have you got. Have you got, tapi kalau di Amerika, American English biasanya menggunakan kata do you have. Kalau diartikan secara mendasar itu artinya apakah kamu punya, begitu ya. Have you got atau do you have. Nah, tapi kalau disambung dengan the time artinya bukan apakah kamu punya jam begitu ya, tapi jam berapa ini. Nah, kalau di di British menggunakan have you got the time, kalau di Amerika menggunakan do you have the time. Dan kesannya sama ya, dia lebih polite daripada what time is it gitu ya. Oke, nah jadi untuk menanyakan jam paling umum adalah what time is it gitu ya, jam berapa ini. Kalau kita pengen ada kesan lebih sopan, kita bisa menggunakan have you got the time ya. Ini ujaran yang lazim di UK atau British ya, atau do you have the time. Nah, ini untuk yang di US atau Amerika. Right, gampang ya menanyakan waktu, menanyakan jam. Oke. Nah, sekarang
bagaimana kita menjawab ya kalau ada orang bertanya what time is it? Ya, what time is it? Nah, ini yang sekarang perlu kita pelajari ya, bagaimana membaca jam ya, menceritakan jam. Oke, nah di sini ada contoh ya, ada contoh jarum pendeknya angka 9, jarum panjangnya di angka 12, berarti ini menunjukkan jam 9 tepat ya. Jam 9 tepat. Nah, bagaimana caranya kita mengatakan jam 9 tepat dalam bahasa Inggris? Oke, nah jadi ini ya, it is 9 o'clock. It is 9 o'clock. Right? Ya, jadi ini kalau kita bikin kalimat sempurna ya. Ada orang bertanya, "Hey, what time is it?" Nah, kita jawab it is 9 o'clock. Kalau pengen lebih singkat, irisnya dihilangkan, langsung 9 o'clock. Begitu saja ya. Right? Nah, kalau di sini jarum pendeknya ada di angka 8, panjangnya di angka 12, berarti jam 8. Jam 8 tepat ya, jam 8 tepat, yaitu it is 8 o'clock. Nah, artinya o'clock ini digunakan apabila menunjukkan tepat ya, nggak lebih nggak kurang. Kalau ada jarumnya gitu ya, kalau jam yang pakai jarum panjangnya di angka 12. Nah, itu kita menggunakan istilah o'clock. O'clock ini singkatan dari of the clock. Itu ya. Memang penulisannya O, ada apostrof, kemudian clock. Clock itu artinya jam dinding ya. Nah, jadi o'clock itu singkatan dari of the clock. Gitu ya. Nah, jadi apabila kita mau menceritakan jam di mana jarum panjangnya ada pada angka 12 atau tepat ya secara pembacaan kita, maka kita menggunakan istilah o'clock. Oke, contoh yang lain. Jarum pendeknya di angka 5 ya, menunjuk angka 5, dan jarum yang panjang menunjuk angka 12. Nah, berarti jam berapa ini kira-kira? Alright, pasti semuanya sudah tahu sekarang ya. Gampang ya. Jarum pendeknya di angka 5, jarum panjangnya angka 12. Berarti menunjukkan jam 5 tepat. Bahasa Inggrisnya yaitu jam 5 tepat. Iya, it is 5 o'clock ya. 5 o'clock karena tepat ya. Jadi ada kata o'clock. Alright. Nah, sekarang kira-kira jam berapakah ini? Jarum pendek di angka 2, jarum panjang di angka 12 ya. Jam 2 tepat. Berarti it is 2 o'clock. Betul sekali ya. It is 2 o'clock. Alright. Nah, bagaimana dengan contoh yang berikut ini ya? Jarum panjangnya sudah bergeser. Sudah tidak di angka 12 lagi, tapi di angka 1. Berarti ini mengalami kelebihan 5 menit ya. Dalam bahasa kita istilahkan jam 2 lebih 5. Jam 2 lebih 5. Nah, apabila kita mau mengatakan lebih ya, kalau sudah lebih maka tidak perlu pakai o'clock. Ya, tidak perlu pakai o'clock, o'clocknya dihilangkan. Nah, kemudian ada perbedaan budaya ya. Jadi nanti ada dua cara untuk menceritakan posisi jam yang seperti ini ya, yang nggak tepat tapi sudah ada kelebihan menitnya. Nah, yang pertama, ya ini cara yang pertama ya. It is 5 past 2. Oke, it is 5 past 2. Nah, jadi dia menggunakan menitnya dulu, menit yang didahulukan, kelebihan menitnya terlebih dahulu ya. Ini kan lebih 5 menit. Nah, berarti menitnya dulu 5. Ya, 5 5 menit ya. 5 itu kan 5. Kemudian lebih itu past ya. Jadi past ini istilah untuk lebih. Kemudian jamnya ada di barisan terakhir ya. 5 past 2. Nah, jadi berkebalikan dengan versi bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mengatakan jam 2 lebih 5. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris lebih 5 lebih 2. Gitu ya. 5 menit lebih dari jam 2. Nah, mungkin lengkapnya seperti itu ya. Nah, jadi intinya menitnya yang didahulukan ya, kelebihan menitnya yang disebutkan dulu,
baru kemudian past, dan ditutup dengan jamnya ya. 5 past 2. Ini yang sering terbalik ya. Jadi saya masih sering mendapati teman-teman disamakan dengan bahasa Indonesia. Jam 2 lebih 5 bilangnya it is 2 past 5. Loh, itu terbalik itu ya. Kalau 2 past 5 nanti artinya jadi jam 5 lebih 2, bukan jam 2 lebih 5. Nah, makanya hati-hati. Ya, hati-hati jika mau mengatakan atau menceritakan jam yang ada kelebihan menitnya. Oke, jadi jangan terbalik. Menitnya dulu, kemudian lebih, baru jamnya. Itu ya. Nah, jadi seperti ini. It is 5 past 2. Jam 2 lebih 5. Bukan jam 5 lebih 2. Tapi jam 2 lebih 5. Tapi ada cara yang lebih mudah sebetulnya ya. Cara yang lebih mudah itu seperti ini. Nah, it is 2 5. Oke. Kenapa lebih mudah? Nah, karena ini diurut seperti bahasa Indonesia. 2 5. 2 kemudian 5 ya. Kan jamnya itu jam 2. Jam 2 lebih 5. 2 5 gitu aja. Jadi nggak ada kata-kata lebih. Nah, nanti jangan dikasih kata more gitu ya. Mungkin teman-teman tahunya lebih itu bahasa Inggrisnya more. Akhirnya 2 more 5. Nah, itu malah tidak tepat ya. Bisa-bisa bingung orang yang mendengarnya. Maksudnya apa? Gitu ya. Jadi nggak sepakai more. Nah, ini diistilahkan dengan digital style. Ya, jadi ada yang mengistilahkan dengan digital style. Kenapa? Karena gaya pengucapannya itu seperti jam digital itu ya. Nah, jam digital itu kan nggak ada jarumnya. Jadi langsung angkanya yang dibaca. Jam digital kalau jam 2 lebih 5 ya angkanya 02 kemudian 05 ya, 2 dan 5. Makanya langsung dibaca 2 5. It is 2 5 begitu. Nah, yang lebih mudah yang mana? Biasanya teman-teman merasakan yang lebih mudah itu yang kedua ini ya, yang menggunakan digital style. Oke. Alright, ada yang mengatakan ini American style begitu ya. Kalau yang di atas ini British style. Sebetulnya American style itu ada lagi ya, selain yang digital style ya. American style seperti ini itu ada juga ya. Dia tidak menggunakan kata past tapi menggunakan kata after. Tapi memang tidak terlalu populer ya. Kalau teman-teman pengen tahu bisa dengarkan lagu judulnya The Way You Went Away dari M2M. Nah, itu ada salah satu kalimatnya itu ya yang menceritakan tentang jam ya, 25 after 9 gitu ya, jam 9 lebih 25. Oke, karena tidak terlalu sering digunakan, nah jadi kita pakai yang sering-sering saja ya. Right, nah jadi cara yang pertama seperti itu ya. Kalau sudah ada kelebihan menitnya terlebih dahulu, terus past dan jam ya, seperti ini ya. It is 5 past 2. Nah, atau kalau teman-teman pengen yang lebih gampang, yang lebih mudah, nah menggunakan yang digital style ini ya, langsung jam plus menit, nggak usah kata-kata lebih, jam plus menit gitu saja. Seperti ini, it is 2 5. Oke, bisa dipahami? Nah, sekarang kita lihat contoh yang lain. Nah, di sini ada contoh masih jam 2 ya. Nah, bergeser lagi jarum panjangnya, berarti dia lebih 10 menit ini. Oke, lebih 10 menit. Nah, dari penjelasan sebelumnya kira-kira ini jam berapa kalau kita menggunakan versi yang ini ya, yang versi British ya, yang lebih formal. Nah, jam 2 lebih 10 menit. Ingat, yang didahulukan yaitu menitnya terlebih dahulu, baru kemudian ada kata pas ya dan jamnya. Ya, tepat sekali ya. Jadi it is 10 past 2. Menitnya kemudian lebih dan 2 ya jamnya ya. Nah, yang lebih mudah kalau pakai digital style yaitu langsung aja jam 2 lebih 10, 2 dan 10. Oke, it is 2:10 ya, 2:10. Bagus. Nah, sekarang contoh yang lain ya. Nah, di sini bergeser lagi lebihnya menjadi lebih 15. Dalam bahasa kita bisa kita bilang 15 ya, bisa kita bilang seperempat. Oke, nah kira-kira kalau menggunakan British style seperti apa? Ya, 15-nya dulu, baru kemudian pas dan jamnya.
Oke, nah ini dia ya. It is 15. Ya, karena lebih 15, 15 past 2. Sama dengan bahasa Indonesia, 15 itu bisa diistilahkan seperempat, bahasa Inggris pun begitu, ya. Bisa diistilahkan seperempat. Apa itu seperempat dalam bahasa Inggris? Seperempat itu a quarter. Oke, nah sehingga menjadi it is a quarter past 2. Boleh ya, jadi boleh kita pakai 15, boleh kita pakai a quarter. Oke, ini sama-sama British style ya. Nah, kalau untuk yang digital style berarti tinggal kita ucapkan jam dan menitnya. 2 dan 15. Oke, it is 2:15. Betul sekali ya. Oke, nah sekarang jarum panjangnya bergeser lagi ke angka 6, berarti ini lebihnya 30 atau kita bilang setengah gitu ya. Nah, ini dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan jam 2 lebih 30 atau jam setengah 3 gitu ya. Nah, bagaimana dalam bahasa Inggris? Oke, nah coba ditebak. Untuk yang versi British dulu. Menitnya dulu, lebih, kemudian jam. Oke? Nah, sekarang kita cek ya. It is 30 past 2. Oke. Tepat sekali ya. It is 30 past 2. 30 lebih kemudian 2 ya. Jam 2 lebih 30. Sama dengan versi bahasa Indonesia, bisa kita bilang 30, bisa kita bilang setengah ya. Dalam bahasa Inggris pun begitu. Setengah itu bahasa Inggrisnya a half. Nah, maka kita bisa ganti 30 itu dengan a half. Menjadi it is a half past 2. Ya, a half past 2. Artinya sama jam setengah 3 atau jam 2 lebih 30. Oke. Nah, versi digitalnya menjadi 2 dan 30. Udah gitu aja, yaitu 2:30. Oke, good. Nah, sekarang yang perlu teman-teman pahami adalah bahwa lebih itu tidak bisa secara keseluruhan sampai dengan lebih 59 ya. Oke, secara budaya dalam bahasa Inggris formal ya, lebih itu tidak digunakan sampai dengan lebih 59. Tapi lebih itu hanya sampai dengan setengahnya saja ya, setengah lingkaran ini. Berarti sampai dengan lebih 30 ya. Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan kata past ya. Tapi kalau sudah setengah berikutnya yang kita gunakan bukan lebih, bukan past ya. Tapi dalam bahasa Indonesia kita bilangnya kurang. Gitu ya, kurang. Dalam bahasa Inggris dia menjadi to. Ya, menjadi to ya. Jadi lebih itu sampai dengan 30. Kalau sudah lebih dari 30 kita harus bilang kurang. Dan ini teman-teman kalau belum terbiasa sering kali salah ya, sering salah. Kenapa? Karena tidak terbiasa ya, tidak terbiasa mengatakan kurang ya dalam bahasa Inggris. Nah, seperti apa contohnya? Nah, misalnya di sini. Ini masih jam 2 ya, lebihnya lebih 35. Nah, ini tidak lazim kalau menggunakan kata past, harus menggunakan to. Tapi jangan sampai keliru. Jangan sampai yang dibaca adalah lingkaran sebelah kanan. Kalau sebelah kanan maka jumlahnya 35. Ini kan bukan kurang 35 ya. Tapi jam berapa ini? Kalau kita bilang lebih 35, jam 2 lebih 35. Tapi kalau kita bilang kurang berarti jam berapa? Ya. Nah, jam 3 kurang 25. Jadi bukan jam 2 lagi ya. Nah, ini sama dengan jam 2 lebih 35 atau jam 3 kurang 25. Tapi karena dalam bahasa Inggris kalau sudah 35 itu nggak boleh bilang lebih, maka kita pakainya yang kurang. Oke, nah maka jangan sampai ucapkan 35 ya. 35, 35. Enggak, jadi ucapkan menit sisanya, bukan menit lebihnya. Ini sisanya berapa? 25. Berarti jam 3 kurang 25. Bagaimana bahasa Inggrisnya? Nah, 25 to 3. Bukan 35. Nah, yang sering terjadi itu teman-teman kejebak yang dibaca sebelah sini, sebelah kanan ya. Sehingga diucapkan it is 35.
begitu, bukan ya. Kalau 35 to 3 nanti jam 3 kurang 35. Salah nanti jadinya ya, dan itu pun tidak lazim begitu ya. Pokoknya kalau lebih dari 30 pakainya kurang. Ya, kalau kurang dari 30 dan sampai 30 baru pakainya lebih gitu ya. Oke, bisa dipahami? Right. Nah, bagaimana dengan digitalnya? Nah, kalau digital dia tidak terpengaruh ya. Digital itu berlaku sampai dengan 59. Oke, nah di sini maka tetap pakainya jam 2 lebih, bukan jam 3 kurang. Tetap pakainya jam 2 lebih 35. It is 2:35 ya, 2:35. 2:35 ya. Jadi tidak terpengaruh dengan lebih atau kurangnya ya. Nah, bisa sampai dengan 59. Oke, contoh berikutnya. Nah, ini jam 2 lebih 50 atau jam 3 kurang 10. Ya, jam 3 kurang 10 menit ini. Berarti jangan bilang 50-nya, tapi bilanglah 10 menitnya ini, gitu ya. Nah, artinya 10 menit menuju jam 3. Ya, jam 3 kurang 10 menit. Bagaimana bahasa Inggrisnya? It is 10 to 3. Ya, menitnya dulu yaitu 10 ya. Kemudian jamnya yaitu jam 3. Jam 3 kurang 10. Atau kalau dalam versi digital lebih gampang ya tentunya. Masih jam 2 lebih 50 menjadi 2:50, begitu saja. Oke, kita lihat contoh yang lain ya. Ini ada contoh menitnya menjadi, nah ini jam 2 lebih 59. 54 ya. Jam 2 lebih 54. Berarti jam 3 kurang 6 menit ya. Jam 3 kurang 6 menit. Berarti bahasa Inggrisnya gimana coba? Jam 3 kurang 6 menit? Iya, 6 to 3 ya. It is 6 to 3. Jam 3 kurang 6 menit. Dalam versi digital, baca tetap jam 2 lebih 54 menjadi 2:54. Oke. Alright, itu ya. Nah, sekarang kemudian yang sering ditanyakan teman-teman juga adalah apa sih AM, apa sih PM ya? AM or PM ketika kita mau menceritakan jam. Ya, sebetulnya ini lebih sering dalam bentuk tulisan ya. Kalau dalam bentuk bicara, dalam speaking, dalam percakapan, orang jarang menggunakan tambahan AM dan PM ini. Kenapa? Nah, sekarang kita lihat dulu AM dan PM itu sebetulnya apa. Nah, ini dia bedanya ya. Nah, jadi AM itu digunakan untuk menunjukkan jam dari jam 12 in the morning, jam 12 pagi atau tengah malam itu ya. Oke, tengah malam itu sampai dengan jam 11.59 di siang hari. Ya, jadi jam 11.59 di siang hari lah. Ini menggunakan AM ya, menggunakan AM. Oke, nah jadi antara jam 12 dini hari sampai dengan jam, kalau pilih gampangnya begitu ya, jam 12 dini hari sampai dengan jam 12 siang begitu ya. Oke, nah cuman jam 12 siang nanti sudah masuk pada area PM ini gitu ya. Memang kadang orang agak bingung jam 12 kalau siang itu masuk ke yang AM atau ke yang PM gitu ya. Kemudian yang tengah malam itu yang AM atau yang PM gitulah. Jadi banyak orang berbeda pendapat tentang itu gitu ya. Nah, jadi di sini katakanlah kalau tengah malam jam 12 tengah malam berarti dia sudah mulai pagi. Ya toh, sudah mulai pagi. Nah, sehingga disebut dengan jam 12 dini hari atau jam 12 pagi ya. Nah, berlaku sampai menjelang jam 12 siang. Nah, kalau sudah jam 12 siang, kita kan mengatakannya jam 12 siang gitu ya, maka dia menjadi PM ya, 12 siang sampai dengan menjelang jam 12 malam. Nah, itu menggunakan PM.
Right. Nah, itu perbedaannya ya. Kenapa ada seperti ini? Karena dalam bahasa Inggris sistem jam itu lazimnya 12 jam saja ya. Jadi jarang ada jam 13, jam 14 begitu. Bukan tidak ada ya. Nah, jadi selama ini sebagian besar orang salah paham mengatakan bahwa kalau di luar negeri itu hanya berlaku 12 jam, di Indonesia 24 jam ya. Sebetulnya tidak juga. Di British itu pada tempat-tempat tertentu ya. Nah, itu seringkali ada petunjuk jadwal begitu ya. Nah, petunjuk waktu itu dengan sistem 24 jam. Nah, jadi teman-teman jangan surprise misalnya nanti ke bandara atau kemana gitu ya, di Inggris ada tulisan jam 13.00. Nah, berarti itu sama dengan di Indonesia ya jam 1, jam 13 ya, jam 20 ya berarti jam 8. Kalau sistemnya 24 jam berarti ya tidak perlu menggunakan AM dan PM. Gitu ya. Nah, tapi di Amerika itu sangat tidak populer ya untuk sistem 24 jam. Gitu ya. Nah, jadi memang yang lebih populer adalah sistem 12 jam. Nah, kenapa saya bilang tadi kalau menggunakan sistem 12 jam, AM PM ini lebih lazim dipakai di tulisan ya. Karena kalau di speaking itu orang biasanya sudah memahami yang dimaksud jam 8 misalnya jam 8 pagi atau jam 8 malam. Nah, itu mereka seringkali sudah paham. Ya, kalau itu tidak perlu ditanyakan ya, tidak perlu menggunakan istilah AM, PM ya atau tambahan morning, evening begitu ya. Oke, jadi dalam bahasa speaking itu seringkali konteks waktunya itu sudah diketahui begitu ya. Bukan berarti kemudian tidak boleh ya diberikan AM, PM, boleh-boleh saja. Nah, cuman kalau sudah dipahami konteksnya, misalnya ada orang bertanya, kamu berangkat sekolah jam berapa? Kan orang tahu sekolah itu pagi gitu ya. I go to school at 7. Ya, 7 pasti tahu 7-nya itu 7 AM, tidak mungkin 7 PM. Oke. Nah, jadi itu kalau dalam bahasa speaking. Alright, ya jadi ini untuk materi bagaimana cara kita menceritakan jam ya dalam bahasa Inggris. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan atau yang belum dipahami tentang materi ini bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, nanti akan saya berikan penjelasan tambahannya. Atau mau dibuatkan materi yang lain, video yang lain, nah nanti tinggal request di kolom komentar, saya akan siapkan video materinya. Oke, thank you. Ketemu lagi di video berikutnya.